Wah ini kayak debat capres ini ya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir, oh bisa naik sepeda? Bisa, udah. Kalau bisa ya langsung diambil hadiahnya. Makasih. Boleh diambil. Ditinggal ya enggak apa-apa. Ini kalau saya lihat Pondok Pesantren Tambak Beras ini sudah melahirkan banyak tokoh besar, tokoh-tokoh besar. Ada Bapak Presiden keempat, Gus Dur. Siapa nih yang penasaran gimana jadinya kalau Wapres Gibran kumpul bareng ribuan santri di Jombang? Eits, jangan di-skip dulu. Karena di video kali ini, kita bakal lihat sisi lain Mas Gibran yang luwes banget berbaur di pesantren. Mulai dari pantun-pantun receh tapi ngena, momen penuh hormat saat beliau nyebut nama Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sampai keseruan bagi-bagi sepeda yang bikin suasana pecah. Pastinya ada pesan penting soal santri masa depan yang wajib kamu dengar. Stay tune terus sampai akhir ya. Kita buka dulu dengan pantun ya. Minggu 10 Mei 2026 kemarin, suasana di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Tambah Rejo Jombang benar-benar vibrant dan penuh hikmat. Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka hadir langsung di acara haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Syazbullah. Buat kalian yang belum tahu, Kiai Haji Wahab Syazbullah itu bukan sosok sembarangan loh. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional sekaligus penggerak utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi, kehadiran Mas Gibran di sini bukan sekedar seremonial, tapi bentuk penghormatan tinggi terhadap sejarah dan peran besar santri dalam membangun Indonesia. Nah, yang menarik nih, Mas Gibran juga ngebocorin cita-cita besar dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Beliau cerita soal visi Pak Presiden yang pengen banget ngeluncurin program Kampung Haji di Surabaya biar biaya haji bisa ditekan lebih murah. Gak cuma itu, Pak Presiden juga punya target swasembada pangan dan penguatan koperasi desa yang harapannya bisa dikawal bareng para santri. Visi yang kolaboratif banget kan? Selain itu, Mas Gibran sempat puji habis-habisan kurikulum pesantren yang makin adaptif sama teknologi dan zaman sekarang. Keren banget kan? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita simak gimana gaya Mas Gibran nyampein sambutan yang santai tapi tetap berwibawa. Langsung aja, ini dia video selengkapnya. Check this out. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar lebih semangat, kita buka dulu dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Jombang, singgah sebentar membeli ketan. Kiai Wahab seorang pejuang yang membawa Indonesia menuju kemajuan. Ada satu pantun lagi khusus untuk santri ini. Bersemu merah bunga dahlia, harum mewangi bunga akasia. Santri berilmu dan berakhlak mulia, jadi kunci pembangunan Indonesia. Yang saya hormati, ini lengkap semua di sini, ada Pak Kapolri, Bu Gubernur, Pak Bupati, Forkopimda juga lengkap. Pak Kiai, mohon izin, terima kasih sekali untuk undangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, 4-5 hari yang lalu, beliau ditemani para Ibu Nyai dengan Pak Ketua Yayasan juga berkunjung ke kantor kami untuk menyerahkan undangan haul. Undangannya sangat mepet sekali Pak Kiai. Kebetulan saya sudah kemarin merencanakan kunjungan ke Lampung.
Ya, tapi kunjungannya kami percepat biar bisa hadir hari ini di Tambak Beras. Kalau yang perintah Pak Kiai, ya saya harus berangkat. Yang saya hormati juga, ini para Kiai Sepuh, para Gus, ada Gus Romi, Gus Muafik, para Ibu Nyai, para santri yang saya hormati. Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Kebetulan beliau baru saja menyelesaikan kunjungan dari Filipina. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Mohon izin Pak Kiai, ini kebetulan penetapan hari santri kan sudah ada, pembentukan Dijen Pesantren kan sudah ada. Nah, ini Pak Presiden baru saja juga meluncurkan dan menginisiasi program yang namanya Kampung Haji. Ini tolong ditampilkan. Jadi kalau sekarang misalnya di Surabaya, Bu Gubernur ya, sekarang di Surabaya kalau berangkat haji sudah ada jalur fast track. Jadi mempercepat alur administrasi dan imigrasi. Nah, sekarang setelah ada layanan-layanan tadi, ada yang namanya Kampung Haji. Ini ke depan dapat memperlancar, mempermudah, dan juga nanti insya Allah biaya hajinya bisa semakin ditekan. Itu cita-citanya Pak Presiden. Jadi ini ada lahan seluas 45 hektar yang nanti ya bukan hanya penginapan saja, tapi juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbah Kiai Wahab adalah seorang tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Makanya tadi Pak Kiai bilang wajib untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi. Ini coba sepedanya dikeluarkan dulu. Taruh depan sini aja. Mari. Ada 2 sepeda. Mungkin dari panitia bisa memilih 1 perempuan, 1 laki-laki. Tapi jawab pertanyaan dulu. Coba dari panitia, silakan. Mana di santrinya dijemput. Yang mana santrinya dijemput. Maju ke depan, maju ke depan. Maju, maju. Maju ke atas, enggak apa-apa. Mau sepeda? Mau, oke. Jawab pertanyaan dulu ya. Ini tolong nanti dijawab. Tidak ada jawaban yang salah. Ya. Pertanyaannya gampang.
apa yang membuat kamu bangga menjadi santri? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiru Ismail dari Magelang, Jawa Tengah. Saya bertempat di Ribat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk. Saya berada di unit Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun Bahrul Ta'abras Jombang kelas 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wapres. Saya bangga menjadi santri karena dengan santri menjadikan saya termotivasi, terinspirasi dengan 3 moto yang saya pegang teguh dan saya pegang secara kuat. Yang pertama yakni berakhlak, berilmu, dan juga berkiprah. Dari 3 makna itu saya akan memberikan sebuah makna mutiara atau penjabaran dari ketiga makna moto tersebut. Yang pertama, berakhlak. Saya di sini telah diajari atau telah dibimbing oleh para dzuriyah, para masyaikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, bagaimana itu adab, sopan santun, tata krama yang baik terhadap siapapun. Maka dari itu ada maqalah al-adabul fauqal ilmi, adab lebih utama daripada ilmu. Yang kedua, berilmu. Berdirinya saya di sini, saya telah diajari oleh guru-guru saya, khususnya para muassis, para masyaikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, memiliki ilmu yang luas atau wawasan yang begitu banyak, luas, seperti logo Bahrul Ulum yang ada ayat Al-Quran yang berbunyi kul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi walau jina bimisli madada, yang artinya bumi Bahrul Ulum ini adalah sebuah lautan ilmu, dan saya sendiri telah diajarkan berbagai macam ilmu, berbagai variasi ilmu yang telah diajari oleh guru-guru saya, muassis bunyai, abah di bumi Bahrul Ulum ini. Dan yang ketiga yakni berkiprah, yakni berkiprah di masyarakat seperti profil beliau yang kita hauli pada hari ini, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang inisiator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama sekaligus yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu berdirinya saya di sini memberikan jawaban dari Bapak Wapres, yakni 3 moto tadi: berakhlak, berilmu, dan juga berkiprah di masyarakat. Wah, ini kayak debat capres ini ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang perempuan berarti jawabannya harus lebih panjang ini mungkin ya. Saya bawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indi Febrianti Valentina. Saya berasal dari Jombang dan saya menetap di Asrama Mahasiswi Ar-Rahim, dan saya berasal dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wapres, mengapa saya bangga menjadi santri. Saya bangga menjadi santri karena seorang santri itu selain dia mencari ilmu, tapi dia juga diajarkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Seseorang yang diajarkan mencari ilmu saja sudah sangat susah, tapi kita juga dididik untuk memiliki akhlak yang baik. Selain itu, setelah kita sudah mencari ilmu dan mencari akhlak, setelahnya kita harus berkiprah. Seperti yang tadi sampaikan, kita itu sebagai santri harus bermanfaat di masyarakat. Setelah keluar menjadi santri, kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Seorang santri itu tidak hanya yang menetap di pondok pesantren saja, tetapi seorang santri itu yang mau memiliki sifat seperti seorang santri, yaitu dia memiliki adab kepada gurunya, dan dia juga setelah keluar dari sekolahnya mencari ilmu, dia menerapkan ilmunya di luar sana, seperti itu. Nah, ini jawabannya bagus-bagus. Calon pemimpin semua ini. Jadi tenang saja Pak Kiai, ini generasi penerusnya luar biasa. Jadi masa depan pondok ke depan
Cerah. Nggih. Pertanyaan terakhir, bisa naik sepeda? Bisa, ya udah. Kalau bisa ya, langsung diambil hadiahnya. Makasih. Hah? Foto. Makasih. Boleh diambil. Ditinggal ya enggak apa-apa. Ada buku penur. Aduh. Nah. Tepuk tangan dulu untuk santri tambak beras. Mohon izin kami lanjutkan Pak Kiai. Ya, disinilah peran penting pondok pesantren. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, ya, kita memiliki aset yang sangat penting yaitu santri. Ini kalau saya lihat pondok pesantren Tambak Beras ini sudah melahirkan banyak tokoh besar. Tokoh-tokoh besar. Ada Bapak Presiden keempat Gus Dur. Ada Pak Kiai Mifatul Akyar, Rois Am. Ada ini Bu Menteri Menaker 2019-2024 Ibu Ida Fauzia. Ini ada juga Prof. Ilvi Nurdiana, Rektor UIN Malang. Ini dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada para kiai, pengasuh pondok, para guru, para bunyai, para gus-gus. Terima kasih atas kontribusinya dalam melahirkan generasi penerus yang berilmu, beriman, dan memiliki keterbukaan berpikir. Saya juga mengapresiasi upaya dari pondok untuk mengembangkan pendidikan tinggi melalui kampusnya. Ini saya dengar selain jurusan agama Islam ada juga jurusan pertanian, ada jurusan ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi informasi. Dan saya kira ini ya salah satu cerminan bahwa kampus-kampus terutama yang ada di Tambak Beras ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Dan karena di sini ada jurusan pertanian, ya ini sejalan juga dengan program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai penutup, saya titip ke Pak Kiai, ada Pak Kapolri, Bu Gubernur, Pak Bupati, Forkopimda yang hadir untuk selalu mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden. MPG, CKG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, dan program-program lainnya. Kita doakan semoga program prioritas dari Bapak Presiden bisa berjalan dengan baik, terutama di Jawa Timur ini. Jadi minggu-minggu lalu kebetulan ini Bu, saya ditemani Pak Wakil Gubernur, saya ke pondok juga, ke Termas, Pacitan, dan juga Trenggalek. Kita ingin memastikan program-program Bapak Presiden itu benar-benar berjalan di daerah. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon izin untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan berikutnya. Gus Muafik, ngapunten saya harus segera pindah ke tempat lain lagi. Saya titip
adik-adik kita yang ada di sini. Dan untuk santri-santri, terima kasih sekali untuk penyambutannya. Ya. Oh, sampai belakang sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.